tersebut. Produk apa sih yang mungkin kita bisa transaksikan di bursa ICDX kayak gitu ya. Jadi biar teman-teman juga memahami nih, nggak salah pilih ya kan. Kalau tadi Pak Tirto sudah menyampaikan ya kan terkait dengan jangan tertipu lah kayak gitu ya, tertipu dengan investment ataupun scam yang saat ini sedang marak kayak gitu ya. Nah, mungkin di sini saya bisa langsung share. Ini hostnya sudah dikasih ke saya ya. Oke, thank you. Sebentar saya share untuk materinya. Ya. Jadi kalau saya mungkin langsung ke to the point-nya lah kayak gitu ya. Trading itu kita harus mulai dari mana ya? Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar ya. Jadi saya harus mulai dari mana nih? Ya kan? Apakah kita harus mulai dulu dari sini? Kayak gitu kan? Lalu berakhir ke sini? Ya. Ini jangan sampai ya, teman-teman ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga sama Pak Anang, Pak Tirta sudah menyampaikan terkait dengan produk-produk scam kayak gitu, penipuan kayak gini. Jadi amit-amit jangan sampai kita kalau trading kita mulai dari sini terus kemudian berakhirnya di sini. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin trading, ya tadi ngomongnya trading. Nah, trading itu apa sih? Jadi kalau bahasa gampangnya tadi sudah disampaikan sama Pak Anang. Nah, ini saya mention kembali ya biar teman-teman itu yang tadi mungkin agak-agak ngantuk atau apa. Nah, ini mungkin saya jelasin lagi lah kayak gitu ya, saya jelasin. Trading itu apa sih kayak gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan trading itu adalah jual beli barang dan jasa di antara dua belah pihak atau banyak pihak. Jadi kalau misalnya saya dengan Pak Anang melakukan transaksi, entah itu barangnya apalah kita nggak tahu kayak gitu, itu disebutnya trading. Ya kan? Jadi trading itu adalah proses jual beli itu tadi antara dua pihak atau banyak pihak. Ya kalau misalnya saya dengan Pak Anang ini artinya berarti dua pihak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba saya datang ke pasar, ya kan saya ketemu Pak Anang di pasar juga, terus kemudian saya transaksi Pak Anang kemudian dijual lagi ke orang lain di dalam pasar, nah itu artinya dengan pihak yang banyak. Ya. Nah orang yang melakukan trading itu sendiri itu disebutnya sebagai trader. Ya. Jadi nggak muluk-muluk kalau orang nyebut trader itu udah pasti tradingnya itu misalnya oh trading saham, trading forex misalnya gitu ya, atau trading emas misalnya gitu. Enggak juga. Jadi semua orang yang melakukan transaksi ya transaksi proses transaksi jual beli itu tadi itu disebutnya sebagai trader ya. Jadi orang yang mencari nafkah dengan berdagang nah itu disebutnya sebagai trader. Nah, ketika kita menjadi seorang trader pasti akan ada punya kemungkinan yang namanya untung atau rugi. Ya kan? Nah, ini sama nih seperti pebisnis ya itu ya namanya bisnis, namanya berdagang atau trading itu tadi kita bisa jadi kita dapat untung atau mungkin kita juga bisa jadi buntung kalau lagi nggak untung kan kayak gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan itu tadi. Kalau nggak untung yang rugi. Tapi gimana caranya kita biar bisa mendapatkan sebuah keuntungan itu tadi pastinya butuh yang namanya proses dan lain-lainnya, strategi dan lain-lain itu kita butuhkan itu tadi. Sama ketika kita mau trading juga pastinya kita butuh nih yang namanya strategi. Tadi sudah sempat di-mention sama Pak Anang ya. Gimana sih kita bisa dapetin yang namanya cuan ketika kita mau trading ataupun investment kayak gitu ya. Itu ada yang namanya strategi. Ya, dan itu butuh proses. Ya. Oke. Jadi ini terkait dengan trading dan trading ini pada dasarnya kan tadi ya perdagangan. Tetapi mungkin trading yang akan kita bahas ini adalah bagaimana caranya kita melakukan jual beli ya, jual beli dalam waktu short term atau dalam waktu singkat gitu ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang relatif konsisten. Nah, kalau ngomongin trading, ini juga yang akan kita bahas kali ini itu mungkin lebih akan membahas terkait dengan perdagangan yang ada di bursa. Ya, di bursa tentunya kalau ngomongin bursa berarti kan ada bursa efek Indonesia, kemudian ada bursa komoditi. Nah, kalau kita ngomongnya tradingnya saham, nah itu berarti ada di bursa efek Indonesia. Nah, karena saat ini saya kebetulan dari bursa ICDX, nah ini berarti produknya atau tradingnya ini adalah terkait dengan produk komoditi dan derivatif. Ya, karena karena tradingnya ada di bursa komoditi dan derivatif atau ICDX. Maka tentunya produk yang ada di sana namanya adalah produk komoditi dan derivatif. Ya, nah, produk komoditi dan derivatif itu apa aja sih? Nah, mungkin nanti saya akan share di slide selanjutnya. Jadi biar teman-teman nggak bingung, ini ngomongin komoditi derivatif sebenarnya apa sih? Nah, itu nggak perlu bingung lagi. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, tapi sebelum ke sana, karena ini waktunya juga singkat, jadi saya akan cepetin aja ya gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam produknya, mungkin saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan
mitos dari trading itu sendiri, mitos dan faktanya. Karena akhir-akhir ini kan banyak nih orang kalau misalnya di media sosial, di TV nih lagi rame nih orang ngomongin trading ya, karena ada scam-scam ataupun kasus-kasus yang lagi rame kayak gitu ya. Jadi apakah benar nih? Apakah benar trading itu merupakan judi? Nah, mitosnya itu ya. Jadi faktanya trading itu sebenarnya bukan judi. Tapi trading itu adalah jual beli, proses jual beli itu tadi. Ya. Nah, tapi proses jual beli itu tadi bisa menjadi judi kalau case-nya mungkin seperti yang tadi slide pertama tadi, ya kan, yang from this to this, itu tadi. Nah, itu mungkin jadi judi kayak gitu. Nah, mitos yang kedua mungkin apakah trading itu bisa bikin cepat kaya? Banyak nih orang yang mungkin bilang, oh kalau mau cepat kaya trading aja, kayak gitu ya. Nah, faktanya itu nggak seperti itu. Jadi faktanya ketika kita itu trading itu butuh yang namanya proses. Nggak tiba-tiba instan tiba-tiba langsung jadi sultan, ya kan? Nah, kalau jadi sultan itu berarti case-nya yang tadi itu tadi, trading sama dengan judi itu tadi. Nah, karena indikasinya kalau yang kasus yang tadi kayak gitu ya, kenapa dibilang judi kayak gitu? Karena dia menikmati yang namanya sebuah kekalahan dari nasabahnya. Ketika nasabahnya kalah, dia akan dapat 80% kayak gitu ya. Wah, lumayan ya. Kayak gitu ya. Nah, itu mungkin dia bisa bikin cepat kaya kalau kayak gitu. Tapi itu bukan trading. Ya. Karena trading yang sesungguhnya itu nggak bisa bikin cepat kaya. Jadi kalau mau kaya cepat, jangan trading. Ya, karena kalau trading mau kaya dari trading itu butuh yang namanya proses. Ya, prosesnya banyak ya, belajar, terus kemudian belajar analisis, strategi dan lain-lain. Ya. Lalu mitos yang selanjutnya, apakah trading itu pasti rugi? Jadi ini juga enggak juga. Ya. Jadi kalau orang, misalnya temannya ada yang trading, terus kemudian kita bilang jangan trading, ntar lo rugi lo, kayak gitu. Nah itu enggak juga. Ya. Jadi yang namanya trading, yang tadi saya sampaikan di awal, itu bisa untung atau bisa buntung. Tapi gimana caranya kita bisa untung? Ya ada strateginya. Gimana caranya kita bisa meminimalisir resiko atau biar kita nggak buntung? Ya itu semuanya ada caranya juga, ada strateginya juga. Ya kan, sama seperti bisnis. Orang buka bisnis kan nggak ada orang yang mau rugi kan ketika kita mau membuka bisnis. Ya kan, semuanya pasti pengen untung. Gimana caranya? Semuanya ada strateginya. Ya. Lalu yang selanjutnya, apakah market itu tidak bisa diprediksi? Itu juga salah. Faktanya yang namanya market itu bisa diprediksi. Ya kan, apakah ini harganya mau naik ataukah harganya ini mau turun? Semuanya bisa diprediksi. Ya, kalau kita mau trading itu ada dua alatnya. Biasanya yang paling banyak digunakan oleh yang namanya trader ketika mereka itu melakukan trading di produk-produk entah itu saham misalnya ya, ataupun di financial market lah khususnya di saham, di forex, kemudian di gold kayak gitu. Mereka menggunakan yang namanya analisa teknikal dan fundamental. Ya, paling banyak dua alat ini yang paling digunakan, yang bisa digunakan untuk menganalisa atau memprediksi pergerakan harga apakah mau naik ataupun turun. Ya, jadi bisa diprediksi market itu. Ya. Lalu yang terakhir mitosnya kalau mau trading itu harus punya modal yang besar. Nah ini enggak juga. Nah mungkin ini zaman dulu ya lah. Mungkin zaman nenek moyang kita atau mungkin zamannya kakek nenek saya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalau kita mau investasi saham misalnya gitu ya, atau mau trading saham, nah itu harus punya modal yang besar. Ya emang betul kayak gitu ya. Harus punya minimum kalau nggak salah itu 100 juta, ya kan. Nah itu zaman dulu. Ya. Tetapi dengan berkembangnya waktu, terus kemudian juga ada innovation dari produknya sendiri, nah sehingga kita kalau mau investment ataupun mau trading, kita nggak perlu modal besar. Kita sudah bisa menggunakan modal yang kecil ya dan terjangkau. Jadi ketika orang atau sebuah perusahaan membuat sebuah produk itu kan pasti mereka memiliki yang namanya target marketnya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya target marketnya hanya untuk orang-orang kaya ya ini nggak laku. Sekarang modelnya udah semuanya retail, jadi kita harus bisa menyesuaikan dari sisi investasinya itu tadi. Ya, jadi ini adalah mitosnya dan faktanya. Jadi semua mitos yang misalnya trading itu judi, cepat kaya, terus rugi kayak gitu ya, itu nggak benar semuanya. Ya, makanya harus belajar dengan orang yang tepat juga kayak gitu ya. Nah ini terkait dengan mitos dan faktanya. Nah ini mungkin langsung ke produknya karena tadi saya mention produk apa sih sebenarnya yang bisa kita tradingkan atau kita transaksikan di bursa ICDX. Ya. Nah, tentunya produknya adalah komoditi dan derivatif. Ya. Nah, kita memiliki produk untuk di ICDX sendiri, kita memiliki produk namanya adalah GoEffect. GoEffect ini apa sih? Ya. Jadi yang dimaksud dengan GoEffect ini adalah produk instrumen derivatif ya, yang terdiri dari produk emas atau gold, kemudian ada crude oil, lalu yang ketiganya ada valuta asing atau forex. Jadi GoEffect ini sebenarnya adalah singkatan. Ya. Kalau kita panjangin GoEffect ini namanya adalah Gold Oil Forex, disingkat menjadi GoEffect. Ya.
Nah, GoEffect ini itu transaksinya itu dilakukan secara multilateral. Ya, maksudnya multilateral ini transaksinya terjadi secara langsung di dalam bursa. Mungkin kalau tadi mungkin Pak Tirta sama Pak Anang mungkin ada sedikit slide-nya yang menyinggung terkait dengan skema transaksi ya, ada yang di dalam bursa dan ada di luar bursa. Kayak gitu. Kalau di luar bursa namanya OTC market, ya, over the counter. Tapi kalau yang di dalam bursa ini namanya adalah multilateral atau on exchange, ya. Jadi seperti trading saham aja. Kalau kita mau transaksi saham kan kita transaksinya di Bursa Efek Indonesia, ya kan, penjual pembeli mereka bertemu di sana. Kayak gitu ya. Nah, ini sama. GoEffect ini produk GoEffect ini Gold Oil Forex ini juga sama, transaksinya juga seperti itu. Ya. Pembeli penjual mereka melakukan transaksi ketemu di dalam bursa. Bursanya beli apa? Bursanya ada di bursa ICDX ini tadi. Ya. Nah, karena di sini ada embel-embel mikro ya, GoEffect mikro kayak gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah menggunakan ukuran ataupun kontrak yang kecil atau size yang kecil. Nah, tentunya karena ini size-nya kecil, tentu modal investasinya itu juga sangat terjangkau untuk masyarakat ataupun teman-teman yang mau menjadi trader atau investor di perdagangan berjangka dan komoditi. Ya, nah ini produk yang ada di Bursa ICDX yang mungkin teman-teman bisa transaksikan. Ya, nah mungkin sedikit ini saya ulas sedikit terkait dengan produknya biar teman-teman juga memahami sebenarnya dari produk emas itu apa sih kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin emas sebenarnya saya nggak perlu mention lagi nih. Saya yakin teman-teman semuanya paham terkait dengan emas. Dari nenek moyang kita mereka pakai emas, ya kan? Jadi teman-teman saya yakin semuanya tahu. Nah, tapi yang perlu kita pahamin adalah kenapa sih kita perlu transaksi di emas kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat datanya sendiri, ini data dari permintaan emas secara global ya. Permintaan emas paling banyak di dunia itu adalah untuk perhiasan. Nah, ini sebesar 47% sendiri. Jadi nggak heran nih kalau ada ibu-ibu, cewek-cewek, ya kan, teman-teman semuanya nih pada pakai alung, kanting, anting kayak gitu ya, gelang. Nah, itu memang permintaan emas di dunia yang paling banyak itu untuk perhiasan. Nah, ini nggak cuma ada di Indonesia, di seluruh dunia sama. Ya, permintaan emas itu untuk perhiasan. Lalu yang keduanya untuk investasi, ya kan. Jadi sekarang banyak Mas yang orang Ben, investasi beli emas, sorry. ya kan. Bahkan orang-orang yang 2 kaya, menit ya, lagi ya, Mas. 5 menit lagi. Waduh, saya cepet 2 banget menit, nih. 2 menit. Oke, saya percepat aja, ya. Oke, jadi yang keduanya sebagai investasi, ya. Terus kemudian yang ketiganya untuk kebutuhan bank sentral. Jadi bank sentral di seluruh dunia mereka itu memiliki cadangan berupa emas. Ya, makanya permintaan emas di dunia itu sangat tinggi. Ya kan, lalu yang terakhir untuk kebutuhan teknologi. Jadi laptop, handphone kayak itu terbuat dari apa bahannya setidaknya itu terbuat dari emas ya. Nah, ini kalau melihat permintaannya artinya emas ini permintaannya sangat tinggi tapi pasokannya sedikit. Nah, sehingga menyebabkan yang namanya fluktuasi harga. Nah, ketika harga berfluktuasi, nah dimanfaatkanlah oleh masyarakat untuk mencari keuntungan itu tadi. Ya. Nah, biasalah kayak masker ya, dulu mungkin belum ada pandemi, mungkin masker nggak jadi ini ya. Tapi kalau sekarang begitu ada pandemi, orang jadi memanfaatkan pergerakan harga masker itu tadi, fluktuasi harganya. Sehingga kita kalau mau beli masker di warung dimanapun sekarang ada. Kenapa mereka jualan masker ya? Karena itu tadi adanya permintaan. Ya. Nah, ini terkait dengan emas. Lalu yang keduanya yaitu crude oil. Bagi yang belum tahu crude oil ini adalah minyak mentah. Ya. Jadi kalau orang ngomongin crude oil ini lagi hot nih ngomongin minyak juga karena pertama lagi naik kan kayak gitu kan. Nah, ini karena permintaannya sangat tinggi sehingga menyebabkan yang namanya fluktuasi harga. Kenapa sih kita juga perlu transaksi di crude oil? Di crude oil itu fluktuasi harganya itu tinggi. Ketika harga berfluktuasi, kita bisa memanfaatkan mencari keuntungan di sana. Ya, harga itu menaik ataupun turun kita bisa manfaatin. Kenapa berfluktuasi? Ya, contoh misalnya kita pakai bensin, solar, nah itu bahan dasarnya dari crude oil, dari minyak mentah. Sehingga teman-teman bisa bayangkan seberapa banyak orang yang memerlukan crude oil itu tadi, atau solar, bensin itu tadi. Contoh di rumah kita gas LPG, kita masak. Orang itu LPG juga bahan dasarnya dari crude oil juga. Sehingga teman-teman bisa bayangkan, orang yang nggak pakai gas, ini kira-kira berapa banyak ya? Rata-rata pasti orang pakai gas LPG untuk masak. Ya. Nah, ini permintaan sangat tinggi. Ini terkait dengan crude oil. Lalu yang terakhir ada forex atau valuta asing ya. Jadi forex ini kalau belum teman-teman belum tahu apa itu forex, forex itu adalah forex exchange, foreign exchange atau valuta asing. Jadi contoh kalau kita transaksi yang konvensional itu kita pergi ke money changer, kita beli dolar, misalnya dolar harganya 14.000 saya beli. Kemudian 1 minggu kemudian dolar saya jual harganya misalnya 15.000. Di situ saya untung misalnya Rp1.000. Nah, itu transaksinya itu masih konvensional. Nah, kalau transaksi di bursa, nah itu transaksinya udah by digital aja kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu datang ke sana. Nah, untuk forex-nya sendiri itu ada banyak sekali mata uang yang dapat kita transaksikan. Jadi ada 2 jenis mata uang, ya, ada major currency dan minor currency. Kalau yang major itu adalah mata uang utama dunia.
yang paling banyak ditransaksikan di seluruh dunia. Contoh misalnya ada Australian dollar, euro, terus kemudian ada pound sterling, Swiss franc, kemudian ada Japanese yen, New Zealand, Canadian, ini adalah mata uang utama dunia yang paling banyak ditransaksikan. Nah, disebutnya ini adalah sebagai major currency-nya. Nah, kalau minornya itu banyak juga. Biasanya kalau minornya itu adalah mata uang yang diperdagangkan atau dipasangkan dengan mata uang lain selain USD. Jadi kalau tadi majornya tadi itu dipasangkan dengan USD. Contoh misalnya Australian dollar terhadap USD, misalnya gitu. Ya. Tapi kalau yang di minor currency itu dipasangkan dengan mata uang yang lain. Contoh misalnya euro dengan Japanese yen. Nah, ini nggak berhubungan dengan US dollar berarti ya. Nah, itu minor currency. Ya, ini terkait dengan produknya. Lalu kenapa sih kita mesti trading di produk BFX ini yang ada di bursa ICDX? Yang pasti yang pertama adalah ini transaksinya langsung ada di dalam bursa. Ya. Jadi selain produk BFX, jadi kalau teman-teman misalnya sering baca forex, gold trading kayak gitu-gitu ya, belum tentu itu transaksinya ada di bursa. Ya. Karena produk satu-satunya yang transaksinya itu ada di bursa ICDX itu cuma namanya adalah produk BFX. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa di searching, masuk aja di websitenya ICDX, dibaca-baca terkait dengan BFX itu apa, ya keunggulannya apa gitu. Nah ini terus kemudian juga the first micro product di Indonesia, satu-satunya produk micro yang legal yang ada di Indonesia namanya adalah BFX Micro ini. Ya. Lalu yang selanjutnya yaitu the first exchange traded forex, ini pertama di Asia Tenggara. Ya, jadi kebanyakan orang transaksi forex itu udah ada di luar bursa. Satu-satunya transaksi forex tapi ada di dalam bursa, namanya adalah produk BFX ini. Ya. Lalu yang terakhir adalah keamanan dana. Seluruh keamanan dana itu ada di lembaga clear dana nasabah semuanya itu akan ditempatkan di lembaga clearing. Jadi ini sangat-sangat aman ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan sama Pak Tirta, mungkin kalau kita nyetor bukan ke pialang ilegal itu mungkin ke rekening pribadi atau rekening yang kita nggak pernah tahu. Tapi kalau transaksi di produk BFX menggunakan pialangnya yang legal, nah untuk penyetoran dananya itu ke rekening segregated account dan nantinya akan ditempatkan di lembaga clearing. Ya, jadi kalau misalnya amit-amit brokernya atau pialangnya ternyata bangkrut misalnya kayak gitu ya, nah itu tenang aja teman-teman. Kenapa? Karena dana teman-teman semuanya ada di lembaga clearing, bukan ada di perusahaan tersebut.